Kapasitas menurut buku T. Handoko edisi 1 yaitu merupakan suatu tingkat keluaran kuantitas dalam periode tertentu dan merupakan kuantitas keluaran tertinggi yang mungkin selama periode waktu itu. Sedangkan menurut J. Hazier dan Barry Render, kapasitas merupakan suatu terobosan atau sejumlah unit yang mana tempat fasilitas dan dapat menyimpan, menerima, atau memproduksi dalam suatu periode tertentu. Kapasitas yaitu hasil produksi atau volume pemrosesan yang ditangani atau diterima, disimpan, atau diproduksi oleh suatu fasilitas dalam periode tertentu. Keputusan kapasitas ini menetapkan kebutuhan permodalan sehingga mempengaruhi biaya tetap. Terus kapasitas ini juga menentukan apakah suatu permintaan itu telah dipenuhi atau belum terpenuhi. Juga apabila kapasitas terlalu besar, jika kapasitasnya terlalu besar, maka fasilitas yang ada akan menganggur dan mengakibatkan biaya tambahan pada fasilitas itu. Selanjutnya ada kapasitas yang secara umum dapat diterima atau macam-macam kapasitas. Yang pertama ada design capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu untuk yang dirancang pabrik. Misalnya kayak persatuan hari, jam, terus minggu, bulan, dan tahun. Yang kedua ada rate capacity, yaitu tingkat keluaran persatuan waktu yang menunjukkan fasilitas secara teoretik. Jadi yang sudah diperhitungkan sebelumnya. Yang ketiga ada standard capacity, yaitu tingkat keluaran dengan satuan waktu yang menunjukkan pengoperasian manajemen sebagai dasar penyusunan anggaran. Terus yang keempat ada actual capacity, yaitu tingkatan keluaran kapasitas secara rata-rata selama satu periode atau selama periode-periode sebelumnya yang telah lewat. Yang kelima ada peak capacity, yaitu keluaran yang dicapai secara maksimum dengan cara meminimalisir jam istirahat dan memaksimalkan jam lembur. Selanjutnya adalah perencanaan kapasitas dapat dilihat dalam 3 horizon waktu, yaitu yang pertama dalam jangka panjang, yaitu lebih dari 3 tahun, di mana perubahan yang terjadi biasanya memerlukan waktu tunggu yang lama, misalkan kayak pembangunan, perubahan fasilitas, dan peralatan. Selanjutnya ada jangka menengah atau jangka menengah, yaitu kurun waktu 3 sampai dengan 36 bulan. Pada periode ini biasanya dilakukan subkontrak, terus menambah perlengkapan dan mengatur shift kerja para pegawai. Selanjutnya ada jangka pendek, yaitu kurang dari 3 bulan atau sampai dengan 3 bulan, yaitu dikaitkan dengan penjadwalan pekerjaan, personalia, dan mengatur mesin. Yang selanjutnya adalah kapasitas desain. Kapasitas desain merupakan output yang maksimum secara teori pada suatu sistem dalam suatu periode waktu, berdasarkan pada kondisi idealnya. Biasanya dicerminkan berbagai tingkatan. Misalnya suatu perusahaan dapat memproduksi suatu beton dalam tiap minggu atau tiap bulan ataupun tiap tahun. Jadi intinya kapasitas desain adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memproduksi suatu barang. Yang selanjutnya adalah kapasitas efektif, yaitu kapasitas yang mana suatu perusahaan mengharapkan untuk mencapai hambatan operasional yang tersedia saat ini, yaitu hambatan yang ada dalam kapasitas desain ini diefektifkan di langkah ini, yaitu dengan bauran produk, metode penjadwalan, pemeliharaan, dan kualitas standar yang diberikan. Ada 2 pengukuran dalam kapasitas efektif, yaitu dalam segi pemanfaatan
dan efisiensi. Nah, dalam pemanfaatan ini berdasarkan persentase kapasitas desain yang benar-benar dicapai. Nah, untuk yang efisiensi berdasarkan persentase dari kapasitas efektif yang benar-benar dicapai. Nah, biasanya untuk persentase kapasitas desain itu kurang dari 80%. Nah, untuk persentase kapasitas efektif itu lebih dari 80% untuk proses perhitungannya. Yang selanjutnya adalah pertimbangan kapasitas. Pertimbangan kapasitas ini ada 4, yaitu yang pertama, meramalkan tingkat permintaan secara akurat. Peramalan tingkat yang akurat adalah puncak dari suatu peramalan permintaan. Jadi meskipun suatu perusahaan akan mengeluarkan suatu produk baru, jadi perencanaan kapasitas itu harus sudah ditentukan. Jadi suatu perusahaan harus sudah mengetahui produk apa yang akan ditambah dan produk apa yang akan dikurangi untuk mencapai suatu volume yang diinginkan. Yang kedua yaitu menyamakan kemajuan teknologi dengan volume penjualan. Yang kedua yaitu menyamakan kemajuan teknologi dengan volume penjualan. Jadi meskipun kemajuan teknologi yang semakin pesat, suatu perusahaan harus tetap eksis, tidak boleh ketinggalan dengan penjualan yang terus meningkat ataupun stabil pada titik yang sudah ditentukan. Jadi perencanaan kapasitas di sini sangat penting sekali untuk suatu perusahaan agar tetap eksis di masyarakat. Yang ketiga yaitu menemukan besaran operasional yang optimum. Jadi perusahaan itu harus mengerti suatu biaya yang harus ditentukan itu berapa, tidak boleh kurang ataupun tidak boleh lebih dari yang direncanakan. Meskipun ada perencanaan yang tidak sesuai, nanti bisa dievaluasi lagi untuk proses produksi yang selanjutnya agar lebih efektif lagi. Nah, yang terakhir yaitu dibangun untuk perubahan. Jadi suatu manajer tidak boleh terpaku dalam satu produk itu saja tanpa suatu inovasi. Artinya untuk tetap bertahan di masyarakat, suatu perusahaan harus mampu berinovasi dan mampu menghadapi perubahan yang cepat terjadi di era seperti saat ini. Nah, strategi utama dalam metode ini ada pada 10M yang sudah dibahas pada kelompok sebelumnya, 10 keputusan manajer. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dalam perencanaan kapasitas. Dalam mengelola permintaan, dapat kita pahami yaitu ada 4 opsi. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas. Yang kedua, kapasitas melebihi permintaan. Yang ketiga, menyetarakan kapasitas dengan permintaan. Yang keempat, menyesuaikan dengan permintaan musiman. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu dalam opsi tersebut. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas. Nah, di sini yang dimaksud dari permintaan melebihi kapasitas yaitu contohnya perusahaan itu atau sebuah manajemen operasional itu harus dapat membatasi permintaan dengan cara menaikkan harga, menjadwalkan waktu produksinya yang sedikit agak lama. Nah, yang kedua, kapasitas melebihi permintaan. Nah, manajemen itu bisa melakukan dengan cara menurunkan harga dalam produk tersebut. Yang ketiga, menyetarakan kapasitas dengan permintaan. Nah, di sini itu bisa melakukan dengan cara yang pertama membuat perubahan dalam susunan kepegawaian, yang ketiga menyesuaikan perlengkapan mesin, yang keempat menambahkan fleksibilitas prosesnya. Nah, yang keempat, opsi yang keempat itu menyesuaikan dengan permintaan musiman. Nah, di sini itu bisa kita pahami semua. Jadi apapun yang akan kita produksi ataupun apa yang kita proses itu sesuai dengan permintaan
permintaan pada musim waktu tersebut. Menerapkan nilai uang yang diharapkan atau IMV untuk pengambilan keputusan kapasitas. Nah, di sini metode yang salah satu yang bisa kita pahami yaitu bisa menggunakan pohon keputusan. Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih MFV itu. MFV itu sebuah penentuan alternatif dan alat pernyataan yang bervariasi. Salah satu metode keputusannya merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan atau proses mengidentifikasikan alternatif keputusan yang ada. Salah satunya yaitu menggunakan suatu pohon terarah yang menggambarkan suatu proses keputusan secara grafik. Kalian bisa melihat di bawah ini, di situ ada contoh pohon keputusan sederhana yang bisa kalian pahami. Analisis titik impas. Nah, mungkin beberapa teman-teman di sini pasti bertanya-tanya titik impas itu sama nggak sih sama BEP? Kalau menurut kelompok kami yang setelah kami baca dari buku yang sudah kami referensikan, itu titik impas dan BEP itu sama. Jadi apa yang kalian pelajari sebelumnya pasti kalian tahu kan BEP sendiri itu apa. Namun yang kami jelaskan di sini yaitu tentang analisis titik impas itu sendiri. Apa sih titik impas itu? Analisis titik impas itu adalah perangkat krusial untuk menentukan kapasitas tempat fasilitas guna untuk mencapai profit dalam suatu perusahaan itu. Sedangkan analisis titik impas itu memiliki tujuan. Apa sih tujuan dari titik impas itu? Yaitu yang pertama untuk menentukan suatu titik dalam uang dan unit yang mana bisa setara dengan pendapatan. Analisis titik impas juga memiliki syarat estimasi antara lainnya yaitu pendapatan, biaya tetap, dan biaya variabel.